Universal. Nah, ini ada barang masuk ya teman-teman. LCD semua ini numpuk. Ya, begitulah ya. Kita akan pajang di sana dan kita akan jual. Oke teman-teman, ini gua akan bahas sedikit ya. Jadi ada HP ini nih. Samsung A10. A10s ya. Nah, ini sering kejadian ya, dan ada beberapa yang kesini tuh dia bingung. Jadi kalau kita setel YouTube ya, YouTube sumpama itu suaranya pecah teman-teman, tapi kalau buat drink dia aman-aman aja, nggak terlalu ketahuan ya. Tapi kalau buat setel YouTube atau loudspeaker itu suaranya rebek gitu, renyak kami sih bahasa sini. Gua akan coba sebuah apa ya, lagu kali ya. Coba kita ini aja ya. Iya ya, siap bang. Coba. Oh iya. Nah, jadi kalau kita tes gini ya. Awet di sini yang kemarin diketulung itu. Oh iya, alhamdulillah. Karena itu kan kadang-kadang kan untung-untungan ya. Iya. Kita akan coba satu ini ya. Yang ganti itu kemarin apa namanya? Nah, iya. Mantap. Iya. Nah, ini geraknya gini. Jadi dia suaranya gresek gitu ya, nggak karuan. Nah, padahal ini kalau dihitung-hitung ya, ini tuh bukan speaker yang pecah ya. Jadi dia kendalanya itu habis ganti ini apa, pancas ya. Yang di mobil apa namanya lupa saya. Dia tuh tiba-tiba langsung jadi suaranya sember gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi udah apa? Ini yang lamanya, jadi gue tanya dulu sama yang punya ya. Ini apa? Bekas yang lamanya ada nggak, saya gituin kan. Nah, terus dia bilang masih ada bang, coba dibawa deh. Soalnya beberapa kasus kalau begitu ganti ya, walaupun dia original atau walaupun dia bilang ori, itu kalau udah gantian itu nggak ada yang ori ya teman-teman. Jadi dia pasti renyak gitu suaranya. Nah ini gimana, kita akan coba tes dulu ya. Tadi kan renyak tuh, gua akan coba tes dulu. Gua siapin dulu tripodnya sebentar. Oke, gua akan sesuaikan dulu ya tripodnya. Jadi kalau buat dering ya, dia tuh kecil gitu. Soal sebentar gue masukin password dulu nih. Pecah ya, bukannya kecil, pecah. Nah kita akan coba ya di sini. Tadi kan udah kedengaran tuh ya, pecah. Kalau bukan bawaan ya, bukan bawaan pabriknya gitu, itu memang biasanya dia pecah teman-teman. Jadi kalau kita misalnya beli di nah gitu ya, hancur ya. Nah jadi kalau misalnya kerusakannya itu gara-gara ganti papan cas, saran gue mending lu balikin lagi ke papan cas yang awal deh, terus ganti konektornya aja. Karena bawaannya itu sama yang kita beli di online atau beli offline itu, sampai sekarang gue belum nemuin papan cas yang bener-bener work ya, bagus gitu buat dia ini. Pasti ada aja deh, ntar sinyalnya lah apalah gitu ya. Untuk Samsung A107 nih ya, atau A10s ya, itu masalah mulu deh. Saran gue mending lo pakai oriannya aja dulu, karena sampai sekarang belum nemuin. Kalau sinyalnya mungkin gue masih bisa ngakalin ya, tapi kalau speaker nih bisa diakalin, cuma ribet gitu. Harus ada beberapa komponen yang kita tambahin, jadi terlalu panjang. Nah ini kita cabut dulu ya di sini fingerprintnya. Nah kita akan coba nih, gua akan tes dulu di sini. Kan kita buka di sini ya. Speakernya sih nggak pecah sebenarnya. Terus kasus seri ini tuh kebanyakan juga dia IC audio ya, itu sering banget bermasalah tuh. Sering banget. Nah ini gua akan coba pastiin gitu ya, dan akan gua kita tes bareng-bareng. Nah gini ya,
Kita akan cabut dulu di sini. Ini gue beli juga kata orangnya ini ori ya, tapi bukan, itu bukan original. Nah, ini bedanya teman-teman, pastiin di sini nih. Jadi padahal dia sama-sama M15 ya di sini. Ini kalau kita lihat serinya di sini ya. Dia sama di sini M15, di sini M15. Tapi itu tetap beda ya. Kalau kita perhatikan fisiknya di sini. Kita perhatiin ya fisiknya. Ini yang ori yang bawah ya. Nah, ini ori yang bawah. Kalau untuk ngecas dia normal-normal aja. Nah, cuma di sini ada bagian IC kutu-kutunya. Nah, yang ini nggak ada kosongan. Ini yang ori, ini yang bukan ya. Maksudnya ini bawaan, ini bukan. Kalau kita beli itu pasti dikasihnya yang model-model begini nih. Kita akan coba pasang nih yang originalnya. Dan kita akan pastikan kalau ini nggak pecah. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada A10 datang ke counter itu suaranya pecah, jangan langsung vonis di bagian speaker ya. Bisa jadi dia bekas ganti konektor cas. Ini akan coba ya. Karena kasus ini tuh udah berapa kali kejadian. Kalau gue tanya pernah ganti cas nggak, papan cas? Iya bang. Ada juga yang bilang enggak karena dibeli second. Dibelinya emang udah pecah bang suaranya bang. Padahal bukan speaker ya, percuma dibeliin juga nggak ngaruh. Nah, kita akan coba ya. Gua akan hidup, masukkan dulu kartunya. Dan kita gantung dulu gini aja. Aku sambil buka toko jadi ribet ya. Kadang diajak ngobrol sama customer, enggak, bingung sambil buat video sambil ngobrol ya. Ini juga HP-nya udah lemot bener ya. Nah, tuh udah nggak pecah kan suaranya. Jadi saran gue mendingan diganti deh, pakai papan yang originalnya. Terus ganti konektornya aja. Bang nggak punya blower, ganti konektor ini tuh nggak perlu pakai blower ya, pakai solder biasa bisa teman-teman. Nah, jadi gue coba dulu sini, gue akan buka dulu polanya. Oke. Nah, kita akan coba ya, dengerin si ada band nih. Ini kan antenanya kita cabut ya, jadi dia nah. Suaranya nggak pecah teman-teman ya. Gue nggak mau banyak-banyak ya karena takutnya kena copyright claim ya, kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kasusnya kayak sama kayak gini ya, lebih baik ganti konektornya aja, nggak usah ganti satu set sama papannya ya, karena sampai sekarang gue belum nemuin papan yang benar-benar work buat HP A10 ini ya, A10s ini. Oke, kita akan coba langsung ganti aja konektornya ya. Yang nggak punya blower bisa pakai cara ini. Jadi ini gue nggak pakai ngomong lagi karena ada customer, nggak enak ya sambil ngobrol. Gue akan videoin aja cara gantinya. Dan buat yang punya kasus sama, ini masalahnya udah selesai, cuma di situ aja. Oke. Tadi habis ganti papan cas, tiba-tiba suaranya pecah, udah masalahnya di papan casnya ini. Nah, gue akan coba ganti dan kita tes. Bang, bang. LCD Oppo A9 ada nggak bang? A9 berapa ya? A9 2020. A9 Berapa lama ini? paling jam setengah 9 dah, salah. Bisa lebih cepat bang? Iya, masih antrian soalnya, masih ada 3 HP lagi. Mau ini bang? Hah? Nyoper masalahnya. Hah? Nyoper. Oh, Gas nyoper. ini gas. Oh, gas ini. Belum gitu. Oh, mau sekarang aja? Iya. Ya udah. Dulu sih tolong bentar. Iya, siap. Oh iya, saya. Baru aja jatuh. Nggak bisa ngubungin sono.
Ntar saya cek barang dulu sebentar ya. A9 kan ya kan? Ya Oppo A9 2020. Iya. Nah, jadi di sini kita tambahin timah ya yang agak banyak ya. Gua akan perdekat mungkin sini. Ini gua nggak akan pakai blower ya. Jadi memang kita butuh timah agak banyak teman-teman. Kalau buat ganti konektor ini ya. Ini bisa pakai punya Redmi 7 ya. Redmi Note 5 kalau nggak salah sama deh. Copot kan, tinggal pakai good tweak atau pengangkat timah ya. Oke, good ya, selesai ya ini. Nah, ini gue pakai konektor punya Redmi 5 Plus ya. Jadi dia sama teman-teman. Akan jauhkan lagi. Dia sama ya, bisa dipakai lah. Saran gue jangan pakai blower ya kalau untuk ganti konektor ini. Karena apa? Ini ada mic di sini. Mic itu kalau misalnya kita ngobrol sama orang, suara kita itu nggak kedengeran. Kalau rusak, suara kita itu nggak kedengaran sama dia. Kalau kita ngomong dia nggak dengar, tapi dia ngomong kita dengar gitu ya. Itu mic-nya rusak ya. Jadi saran gue kalau misalnya ganti, saran gue jangan pakai blower ya. Nanti mic-nya rusak dan lo harus ganti mic lagi. Oke, kita pasang antena tuh, jangan lupa ya. Dan kita akan tes lagi nanti. Udah oke ya. Jadi
di temen gue juga ada ya, dia tuh nyetok ginian jadi banyak ya karena kasus kayak gini. Dipikir tuh papannya gitu, terus dipikir fleksibelnya udah ganti fleksibel, udah ganti ini itu sama aja, nggak ngefek, suaranya tetap pecah. Jadi dikomplain customer ya, bilangnya tadinya nggak apa-apa bang, suaranya kok jadi pecah kayak gitu. Sebenarnya bukan salahnya customer ya, emang bener begitu adanya.